Ada beberapa potensi dan penerapan aplikasi data science di era digital, dan ketika saya analitik memang secara umum adalah ada 4. Bagaimana dengan hadirnya data science, hadirnya analitik kita tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Bayangkan kita bisa penggunaan data untuk bisa memperbaiki proses bisnis. Kita juga bisa melakukan otomatisasi pengambilan keputusan, contohnya menggunakan machine learning atau artificial intelligence. Kalau kita melihat dalam potensi penggunaan aplikasi saat ini, bisa juga melakukan optimalisasi operasional karena kuncinya adalah di sana kita bisa menerapkan algoritma untuk melakukan optimasi untuk biaya dan waktu. Itu kan bagaimana operasional semakin dipres dan memang biaya pun itu semakin hemat. Kita juga bisa melakukan prediksi dan peramalan. Bayangkan ya, sekarang dukun digital memang hadir di era data science. Jadi kita bisa memprediksi dan bisa meramalkan segala sesuatu, semuanya by data. Bukan dari faktor X yang tidak bisa di logikakan. Ini kan semua by logika. Membantu suatu pemerintahan, organisasi, personal, atau yang lainnya untuk membangun strategi di masa depan. Dan tujuannya apa? Itu untuk personalisasi layanan. Bagaimana data yang ada, data internal, data eksternal, dari sensor kah, dari media sosial kah, atau yang lainnya, itu dimanfaatkan data untuk merancang strategi yang kompetitif. Nah, kalau kita paham dengan keempat hal ini, tentunya potensi lain itu bisa kita pelajari dan kita bisa dapatkan untuk penerapan data science, salah satunya untuk pengembangan karir. Nah, kalau kita mau mendapatkan peluang dan mendapatkan berbagai kesempatan di dalam dunia data science, tentunya dua hal ini yang harus kita pelajari. Ada teknis dan non-technical yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah kita dalam hal teknis mampu belajar dan penerapan terkait dengan bahasa pemrograman, entah itu Python atau R. Kita juga mampu menerapkan berbagai library di dalam Python untuk kebutuhan analitik dan prediksi tertentu. Contoh kita menggunakan Pandas, kemudian TensorFlow atau yang lainnya. Kita juga bisa mendapatkan konteks dari penerapan statistik. Kita juga salah satunya penerapan probabilitas, regresi, atau yang paling banyak untuk data science saat ini adalah pengklasifikasian, atau pakai SPM atau pakai naive Bayes atau yang lainnya. Itu secara teknikal harus paham. Tetapi orang-orang data science tentunya harus paham juga terkait non-technical. Bagaimana kita bisa mempelajari bisnis suatu organisasi atau sesuatu hal yang bisa kita kembangkan, bagaimana kita memberikan solusi, yaitu terkait dengan problem solving. Makanya ini akan membantu dalam konteks kemampuan komunikasi dan menyampaikan insight. Saya kira teknis dan non teknis itu harus seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri logik yang terbiasa teknik to the point gitu ya untuk melakukan sesuatu, tapi non technical kita belajar komunikasi, belajar membaca dari problem solving dan yang lainnya. Kalau kita paham dua-duanya ini, ya kita akan mendapatkan karir yang pas atau yang cemerlang di dunia data science. Tapi kita jangan senang dulu terkait dengan konteks peluang dan harapan kita dalam penerapan data science. Tentunya banyak hambatan yang harus kita pelajari terkait dengan penerapan data science dalam berbagai industri. Yang saya pelajari selama beberapa tahun ini, kita biasanya kesulitan untuk mendapatkan data. Data itu mahal. Ya bayangkan kita ngambil data dari berbagai sumber kan itu bayar. Kita ngambil data dari Twitter itu bayar. Kita ngambil data dari YouTube itu bayar. Makanya keterbatasan kualitas data. Banyak data yang kotor, kita sulit untuk melakukan pre-processing data dan sebagainya. Bahkan saat ini kalau kita ngomongin sentiment analysis dan text mining, itu banyak data yang tidak terstruktur. Data gambar, data video, audio, itu kan semuanya data yang tidak terstruktur. Beda dengan data yang terstruktur. Semua datanya dalam sebuah dataset. Apakah itu dalam berbagai kolom atau yang lainnya. Saat ini pun kita terbuka dan mengetahui bobroknya terkait dengan privasi dan keamanan data. Sekarang data sudah tidak aman, bahkan nomor telepon kita sudah digunakan oleh orang-orang
ya tidak bertanggung jawab. Nah, saat ini banyak hacking dan lain-lain ya karena memang tantangan dan hambatan ini dalam konteks penerapan data science. Dan kalau saya melihat banyaknya demand saat ini, memang supply pun kurang. Jadi kurangnya orang-orang yang ahli dalam konteks data science yang kompeten saat ini. Makanya bagaimana caranya kita jadi kompeten, yaitu ahli dalam satu bidang. Tadi kan banyak tuh bidang-bidangnya, apakah mau fokus di pemerintahan, apakah mau fokus di retail, itu biar kita fokus aja untuk mendapatkan problem solving. Dan saat ini terjadi adanya gap, yaitu hambatan dalam penerapan teknologi baru pada suatu organisasi. Mungkin ada orang lama, ada orang baru, jadi susah untuk penerapan teknologi-teknologi yang saat ini digunakan untuk mensupport hadirnya data science. Nah, kalau masa depan seperti apa? Menurut saya masa depan data science sangat cerah karena sekarang sudah banyaknya platform, banyaknya software, tapi kalau kita tidak bisa mengolah data, ya itu menjadi sebuah problem. Makanya masa depan data science dan tren teknologi itu sangat besar. Contohnya kita bisa melakukan integrasi AI dengan data science, dan itu outputnya adalah mengembangkan sistem AI yang lebih cerdas. Hadirin ChatGPT dan lain-lain kan itu integrasi antara AI dan data science. Saat ini lagi banyak juga orang-orang yang penerapan natural language processing untuk memahami data yang tidak terstruktur. Ya kan dari tadi, dari audio, video, itu kan data yang tidak struktur. Nantinya dianalisis sentimen dan lain-lain. Ada yang namanya sekarang di masa depan quantum computing, yaitu potensi percepatan analisis data. Sekarang juga sudah muncul bagaimana data yang jutaan data dapat diproses dengan waktu persekian menit. Sekarang juga banyak teknologi yang menawarkan terkait dengan cloud computing dan big data. Jadi bagaimana kita menyimpan data yang benar, kemudian dengan server yang aman, dan tujuannya apa? Untuk mengubah cara data diakses dan diolah lebih efisien. Hadir pula saat ini potensi dan tantangannya adalah teknologi baru seperti blockchain dan IoT. Sekarang kan kalau kita main Python mudah untuk penerapan IoT, bisa pakai sensorik atau yang lainnya. Bahkan sekarang kan udah penerapan blockchain, itu menjadi suatu tantangan penting bahwa masa depan data science itu sangat luas. Dan teman-teman kalau mau belajar di data science tentunya akan banyak peluang yang akan didapatkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui position dan potential, maka kita harus mengetahui market. Saat ini ada 6 market yang bisa diterapkan untuk data science, mulai dari perusahaan, agensi, pemerintah, personal, UMKM, sama organisasi. Ini ke-6 market ini sangat membutuhkan hadirnya data science dan AI saat ini. Anggaplah kita UMKM, bagaimana mengubah prospek kompetitif yang lebih besar. Untuk orang personal branding mungkin bisa menganalisa pelaporan data untuk riset pasar, atau untuk agensi menciptakan campaign yang lebih efektif dan efisien untuk klien. Ini menjadi market potensial dalam penerapan data science. Nah, apa use case yang bisa kita terapkan ke 6 market itu? Tentunya kita bisa menerapkan salah satunya kalau kita mau fokus di intelligent media monitoring, penerapan data science untuk monitoring media sosial, maka kita bisa melakukan brand monitoring. Kita juga bisa melakukan media tracking sampai melakukan analitik market research. Datanya dari mana ya? Dari marketplace, dari e-commerce, dari media sosial, untuk bisa kita tawarkan kepada customer atau memang kepada business owners terkait dengan pengembangan bisnis di era digital saat ini. Itu menjadi sebuah use case yang penting, penerapan yang penting, karena apa tujuannya? Ya data science digunakan untuk bisa mengembangkan bisnis. Contohnya kalau kita penerapan dalam konteks media sosial, bagaimana memanage reputation? Kan di situ ada brand monitoring. Bagaimana kita melakukan monitoring terkait dengan tren dan isu? Itu kan lebih ke penggunaan media tracking atau memang campaign tracking. Itu yang bisa kita lakukan untuk use case dan services ke-6 potensi market yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu outputnya apa yang bisa diterapkan kepada market yang tadi? Tentunya kalau saya itu 2 outputnya. Kita bisa bikin dashboard, kita bisa melakukan online media monitoring atau analitik tertentu
bisa pakai Looker Studio atau pakai Power BI, itu banyak sekali. Tapi ya bisa juga kita bisa bikin hanya sebatas report. Kita report yang hasil analitik, kita masukkan ke PowerPoint atau ke Canva untuk bisa membuat report yang lebih profesional ya. Kita mengkombinasikan antara report yang dari Python dikombinasikan dengan report yang ada di aplikasi presentasi. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Prosesnya adalah ada inisiasi penelitian, kemudian kita melakukan pengaturan, setup dan sebagainya, lalu tujuannya adalah membangun suatu report yang sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana kita mengolah potensi peran penting dalam penerapan data science. Kalau kita memahami yang sudah saya jelaskan, kita akan mendapatkan berbagai pengembangan karir yang sangat signifikan dalam konteks fokus penerapan data science.